Oke, kita menyapa dulu rekan-rekan yang sudah bergabung di Zoom. Ya, saya belum sempat ini nih broadcast link Zoom daripada acara kita pagi ini. Ya, menyapa juga Pak Sugianto, Bu Cucu. Selamat pagi, Pak. Pagi. Gimana kabar? Baik-baik, Pak. Sehat, aman. Enggak meriang. Kelihatannya baru booster ya, Pak? Iya, booster ditawarin orang, Pak. Gratis. Emangnya belum pernah yang ketiga, Pak? Ini booster kedua. Kedua? Iya. Jadi kalau dihitung saya udah vaksin 5 kali. Oh, vaksin 5 kali. Waduh, mantap sekali nih. Iya, mumpung ada, ayo gabung gitu. Ya. Baik. Selamat pagi Pak Andi. Selamat pagi Bu Nita. Bagaimana, sehat-sehat Bu? Amin, puji Tuhan sehat Pak. Bapak bagaimana? Puji Tuhan. Masih hidup Bu? Masih Pak, ini masih bisa ngomong. Pagi Pak Andi. Selamat pagi Cucu, semuanya. bagaimana kabarnya? Kabar baik, puji Tuhan Pak Andi. Puji Tuhan. Wah, boleh tahu Bu, Cucu sekarang sudah berapa ya usianya ya? Saya udah 73 Pak Andi. Waduh, mantap sekali. 73 tua. ya? Iya Pak Andi, udah tua. Enggak lah, dibandingkan Pak Tong masih muda. Masih muda. Saya dibandingkan Metusalah. Iya. Kalau sama Pak Aryo beda 12 tahun. Ya. Sama Pak Aryo. Iya, Pak Aryo lebih muda 12 tahun. Dari tadi Ibu siapa? Pak Tong. Bukan, dari Ibu tadi yang terakhir yang 73. Bu Cucu. Nah. Loh ya enggak lah. Pak Aryo berapa? 76. Yang benar serius. Wajahnya beda kayak 3 tahun sama Pak Aryo. Kalau Pak Sugianto berapa Pak? 74. Oh, berapa Ya, Pak? undang-undang di kepala 7. Hah? Kita 7, saya 74 Pak. Sama semua lah. Pak Sugianto berapa? 74. Wah, mantap. Ini kita barisan manula ya Pak. Ya. Kalau dibanding sama Metusalah ya kita bayi. Bu Nita berapa Bu kalau boleh tahu? Oh, Bu Nita 42. Usia saya berapa coba tebak? 42 lah. Pasti banyak banget. Tebak Pak, usia saya berapa? Ya. 5. Sekitar 60 gitu ya. Oh benar sekali, pas 60. Wah. Tebakan saya bener. Pak Andi, nama saya sudah diganti ya Pak Andi ya, sudah saya ganti. Sudah benar sekarang Pak Markus namanya. Iya, terima kasih ya Pak Andi ya, terima kasih banyak. Sekarang Pak Markus berapa umurnya? 71 Pak. Wah. Kepala 7 semua ini. Iya, kepala 7. Satu ini, saya kalah ini. Pak Andi yang paling muda. Pak Andi berapa? 68 ya kali? 8. Bu Nita 60. Oh 60 Bu Nita. Ya masih muda. Yang kemarin pemuda umur 18 tahun itu. Ini masuk Pak Johan. Yang kemarin umur 18 tahun namanya Stephen ya. Stephen 18 tahun. Oh iya. Muda sekali loh.
Sudah pembimbing loh beliau. Bagus. Pembimbing loh dia di kelasnya. Ya, benar. Hebat loh anak itu. Iya, Pak. Puji Kalau Tuhan boleh ya, Pak. tahu Pak Johan umur berapa sekarang? Usia berapa? 53 Pak Andi. Waduh, muda masih Ya. Amin amin, masih terus berjuang. Olahraganya boxing nih. 53 ya. Wah, ini juga ada yang senior ini Ibu Eti ini. Wah, 87, 88. Puji Tuhan. Wah. Ya, Bu dia Eti ini. taci saya, dia taci saya. Itu paling tua itu, Iya, paling Iya. tua. dia ibu pendeta. Bu Eti ya. Pendeta Tapi loh. Masih ini connecting audio ini belum Iya. masuk ini connecting audionya. Punya 5 gereja loh dia. Oh ya. Mantap sekali ya. Iya. Suaminya pendeta ya? Oh, beliau tidak menikah. Oh, nggak menikah. Iya. Yang pendeta beliau. Oh, beliau sendiri adalah pendeta. Iya. Dia sendiri yang bondoni gerejanya. Dia yang membeli gereja 5 itu. Oh, beliau juga dokter juga ya? Oh ya, Dokter plus pendeta. ya waktu jadi dokter beliau berjasa besar karena waktu itu keadaan ekonomi zaman Pak Karno kurang bagus. Dia bisa membangun rumah sakitnya di pemerintah sehingga rapi jali itulah. Oke. Sekarang sharing-sharing usia dulu deh. Pak Stephen Tandusang. Boleh tahu Pak usianya berapa sekarang Pak? Tanggal 30 Desember 67 tahun. 67 tahun. Wah. Beda sama saya. 1 tahun. Ya, tapi kalau saya Januari Pak, jadi hampir 2 tahun Pak. Ya, udah mesti panggil Koko ya. Andi. Oh iya. Bu Andi. Iya. Bu. Iya. Ya. Pak Stephen, posisi di Bitung. Sudah di Bitung ya Pak ya? Saya lagi di Manado ini. Oh, Manado. Oke. Bu Liliana. Boleh tahu Bu Liliana? Usianya berapa? Biasanya rahasia ya usia itu ya. Sebentar Pak, saya nyambi masak ini. Waduh. Sorry. 60. Nah, 60 Pak, 60. 60. Wah, masih Ya, muda ini tua. Bu Liliana ini Sudah ternyata. tua. Masih muda, 60. Tetap Wah, semangat ini ya. Sama Bu dengan Eti. sini. Kasihan ini connecting audionya nggak bisa-bisa ini Bu Eti ini. Ya, beliau sudah tua. Ya, enggak gesit. Iya. Iya, Semua maklum. semua udah punya cucu ya Pak Andi ya. Ya. Saya Andi, cucunya baru Jangan satu takut saya. tua, Pak Andi. Oh iya. Yang penting hidup bermakna dan berbuah. Yes. Amin. Puji Tuhan. Kesempatan Amin jangan. itu. Ya. Pak Andi baru satu cucunya Pak Andi. Iya, baru satu. Oh, saya udah 8 Pak Andi. Oh, mantap. Yang paling mantap. Yang paling besar 17 tahun. Oh, udah 17 tahun. Oh. Cucu saya baru umur 2 tahun. Saya juga baru satu Pak, umurnya 5 tahun. Oh, baru Nambah satu ya. lagi, Pak. Cucunya boleh nambah lagi Pak Andi. Nah, Pak Markus berapa cucunya? 3. Wah. Paling gede juga baru 5 tahun. Kalau Iya. menurut reform kita harus punya anak 12. Iya ya Pak Mario ya Pak Atong tuh Tuh. suka ngingetin. Supaya melahirkan 12 suku ya, Pak ya. Israel. Nanti 12 suku mendirikan kerajaan, Pak.
Oke, kita akan meneruskan Katekismus Heidelberg. Oh ya, saya belum sapa yang di YouTube. Ya, ternyata teman-teman yang di YouTube juga cukup banyak yang melihat. Cuma mungkin yang menyapa cuma sedikit ya. Tapi kalau kita lihat di jumlah viewer YouTube-nya itu biasanya ratusan ya yang lihat YouTube kita itu. YouTube kita ini sebagai info aja ya, yang kalau nggak salah yang terbanyak itu yang melihat Arminianism vs Calvinism. Seru. Ya, itu Paling seru. Ya, viewernya sekitar 3.500-an. Ya, itulah. Tidak banyak lah kalau dibandingkan yang karismatik. Karismatik itu viewernya bisa 700.000. Wah. Ya, kalau yang mudah humanis memang benar. Tapi yang sulit gini nih, waduh. Ya, memang kita ini bukan favorit, pasti bukan favorit. Jadi dimaklumi aja deh, nggak usah bersaing sama jumlah viewernya ya. Ya tapi pasti. penentu ya Pak ya. Hah? Tapi yang menentukan teologinya yang paling kuat Pak. Nah, doktrinnya yang paling kuat. Ya itulah anugerah. Iya Pak, Ya. kebenaran. Sebenarnya kalau saya lihat sih memang orang lebih suka dengan yang sensasi-sensasi yang fenomenal ya. Betul. Tapi kalau diajak kedalaman kebenaran untuk belajar, semuanya mundur Pak. Iya Pak. Jadi semuanya mau tidak belajar tapi langsung mendapat kuasa karunia Roh Kudus. Nah, itu yang dicari-cari itu. Menyembuhkan, Egosentris. bernubuat, langsung mengayalkan apa yang terjadi, Langsung berbahasa roh. meramalkan apa yang terjadi. Itu tujuan mereka Pak. Tapi pengenalan akan firman dan pengenalan akan pribadi bukan tujuan utama. Iya. Jadi istilahnya kalau itu ya, istilahnya kita nggak usah terkejut lah. Tapi kan ya maklumin aja. Memang pengikutnya lebih banyak yang kayak gituan. Iya. Firmannya juga, gimana, mereka juga senang firman Pak. Tapi firman yang instan-instan gitu. Wah, saya pernah ngikuti itu Pak, dia mereka punya ibadah. Waduh, ya bahasa rohnya 2 jam, 1 jam. Firmannya selingan aja Pak, selingan aja 15 menit. Gitu kan. Jadi saya itu kalau dengarnya pusing Pak, maaf ya kan di rumah saya, kakak ipar saya kan gereja seberang itu kan. Iya. Aduh, saya lihat, saya mau tidurnya terganggu, teriak sana, teriak sini, dari jam 7 sampai malam, ibu saya juga nggak bisa tidur. Saya bilang, aduh, Tuhan emang nggak bisa dengar doa kita kalau di dalam kamar, Tuhan yang mau ya doa yang tersembunyi kan, gitu kan. Iya. Tapi memang Pak, saya rasa kita, saya melihatnya kita sebagai orang yang memang kita reform ya Pak ya. Kita kita grup reform lah ya. Kita bilang kita bukan menyatakan bahwa kita lah yang satu-satunya jalan, bukan. Cuma tapi kita lah kalau nggak ada reform, waduh, saya nggak tahu tuh kalau istilahnya seperti Bapak juga kalau nggak dikembalikan ke reform gitu ya. Saya nggak tahu ini. Kita nggak tahu loh itu Pak. Itu mengerikan loh Pak sebenarnya. Iya. Dan kalau kita ngomong ya tentang buka Alkitab, mereka nggak mau terima gitu. Padahal ada Alkitab gitu, nggak mau terima. Saya tetap memalingkan mukanya gitu. Saya bilang ya tetap aja. Tapi kalau saya lihat kita tetap harus mengasihinya mereka ya Pak ya. Karena biar bagaimanapun karismatik itu kan lahir tahun 1900-an sebenarnya
kita mempunyai kontribusi gara-gara mereka juga lahir, Pak. Karena kekosongan kita di dalam, artinya ada kekeringan pada saat itu di abad-abad awal 19 itu lahirlah karismatik. Abad 20, Pak. Ya sorry Abad Pak, 20. sorry benar 1930-an lah Pak ya. Kalau 1930 itu masih Pantai Costa, Pak. Oh, karismatik? Karismatik 1970-an. Oh iya, benar. Pantai Costa duluan ya Pak ya? Iya. Pantai Costa duluan, 1930. Diresmikan sebagai Gereja Pantai Costa. Tapi kita harus ingat, Amerika didirikan oleh orang Puritan. Mereka lari dari Inggris tahun 1630. Mereka adalah orang-orang yang hidup dalam kekudusan dan kesucian. Ya. Dan semua fondasi dari dasar hukum Amerika, kita lihat kenapa Amerika besar, orang nggak tahu bahwa dasar mereka membangun itu adalah Alkitab. Wah, kalau saya baca orang Puritan itu Pak, benar-benar orang-orang yang hidup kudus di dalam Tuhan, dan saya baru mengerti kalau kita lihat negara-negara besar itu ya ternyata ya cuma negara-negara yang reform ya Pak ya. Ya tetap ada, terus ada negara-negara yang mengikuti bagaimana cara hidup reform ya, seperti Jepang ya, seperti yang tidak percaya, tapi kita itu bukti Pak, negara-negara Katolik. Maaf, kita tanya, siapa negara Katolik yang terbesar di dunia? Tidak ada. Nggak ada. Iya. Dan negara Protestan terbesar itu ya Amerika. Tapi mereka juga yang memproduksi karismatik. Termasuk bidat, Pak. Oh ya, terus betul. Bidat terbesar juga di Amerika. Ya, bidat, Pentakosta, dan karismatik ya Pak ya. Dan mereka, apa yang sudah mereka dulu bangun berdasarkan dasar hukum Amerika yang dari orang Puritan, sekarang mau diutak-atik gitu setelah mereka makmur. Iya, benar. Jadi saya sih artinya, saya kalau melihat orang mengukur suatu keberhasilan kebaktian karena jumlah, saya bilang salah. Iya. Bilang, emang Israel berapa sih jumlahnya dibanding negara-negara Arab di sampingnya? Nggak ada apa-apa. Israel tuh nggak ada apa-apanya, tapi coba ya, mengguncang. Iya, benar. Jadi saya bilang kalau you menilai suatu pelayan berdasarkan jumlah, wah, saya bilang salah. Lu harus melihat seberapa dekat mereka mengenal Tuhan di dalam planet. Itu yang benar, saya bilang. Iya. Itu Pak, makanya ya kita mungkin memurnikan kembali cara pengertian kita. Memang viewer kita 3.000 dibanding 700.000. Tapi yang berkenan, ya kita tanya, kita bukan orang suci Pak, tapi siapa yang paling berkenan? Tuhan berkenan yang mana sih Pak? Iya, benar-benar. Itu saja Pak. Oke, boleh tahu Pak, tadi kita sharing-sharing umur ini. Pak Mekle umur berapa Pak? Puji Tuhan, Maret kemarin Tuhan kasih genap 50 tahun, Pak. Wah, masih muda. Masih muda, Pak. Masih muda, Pak. Udah 50, iya, Pak. Ini kelompok usiawan semua ini. Batasnya lansia itu umur berapa, Pak? 80, Pak Mekle. 60 ke atas. 50 ke atas, kan? 60. Oh, saya belum lansia, Pak, ya? Belum lah, masih pemuda itu Pak, 50. Pak, saya kadang-kadang ya, maaf Pak, kalau saya orang ngomong umur, saya bilang, ya umur tuh kan hanya angka saja. Saya bilang, standar WHO sekarang naik banyak Pak. WHO 67 masih pemuda. Saya bilang, umur itu kan angka. Yang jadi paling penting itu saya bilang, pengenalan kita kepada Tuhan itu jauh lebih penting gitu. Iya, pasti. Jadi saya kalau ngomong umur-umur kan cenderung orang, ya saya sudah tua, udah senior, ya udahlah nggak dilihat orang lagi, nggak orang udah nggak peduli, saya nggak laku lagi. Saya bilang, waduh, sayang banget ya ngomong seperti menyangkal Tuhan gitu ya. Maksud ngomong kayak gitu, emang Tuhan panggil Musa waktu melayani itu, saya bilang umur berapa? 80 tahun, Pak. Coba. Jadi
nggak ada tuh yang dibilang ya memang benar jadi imam 30 tahun. Tapi Musa 80 tahun Pak baru dipanggil. Saya bilang bukan orang muda ini panggil Pak. Jadi yang tua-tua ini justru yang sangat dihargai Tuhan. Kenapa? Ya kematangannya berbeda. Karena garis-garis di wajahnya jauh lebih banyak dan mempunyai arti yang lebih banyak. Artinya telah menempuh suatu proses yang panjang yang Tuhan berikan dan itu kita hormati. Ya kita nggak usah ngomong umur ya Pak ya. Kita bilang aja di hadapan Tuhan semua kekekalan. Jadi umur dan waktu tidak berlaku. Yes. Tapi harus bersyukur Pak. Ya toh. Harus bersyukur umur sudah sekian dipelihara Tuhan. Betul Pak, betul. Makanya saya bilang semakin takut Pak, semakin takut, semakin bergetar. Kenapa? Makin dekat kuburan. Karena makin dekat, ya itu satu Pak. Maksudnya gini Pak, kalau mati kan, ya semua orang mati. Pertanyaannya Pak, kalau sudah datang itu, kita kemana Pak tiketnya gitu kan? Nah itu. Saya pernah tuh menginjili di salah satu rumah sakit. Bapak-bapak umurnya lebih tua dari saya. Ginjalnya mati Pak satu. Ya, dia ngomong sama saya, Pak Marlon, Pak McLeay, dia bilang, saya ini tinggal menunggu check out Pak. Tinggal berangkat Pak. Dia bilang, kenapa Pak? Saya bilang, ginjal saya tinggal satu. Saya bilang, wah, saya bilang sama Bapak tuh begini, Pak. Bapak tahu dari mana bahwa Bapak lebih duluan daripada saya gitu kan? Semua orang memang mati, Pak. Tapi pertanyaannya, Pak, kata Bapak kan tadi Bapak mau check out nih berangkat. Bapak udah lihat nggak tiket Bapak? Kemana nih tiket Bapak nih? Ke surga atau ke neraka nih, Pak? Itu yang paling penting dulu, Pak. Saya bilang. Waduh, Pak, gara-gara saya ngomong begitu, Tuhan memang bekerja luar biasa. Dia bertobat, Pak. Langsung dia saya kasih renungan firman Tuhan. Tahu nggak Pak? Dia bertobat. 1 bulan setelah itu dia meninggal Pak. Kan luar biasa Tuhan ya. Bahwa di dalam detik-detik terakhir Tuhan memberikan dia bertobat. Wah, saya pun jadi malah saya yang istilahnya yang menginjili. Jadi saya justru malah makin lebih bertobat lagi Pak. Iya. Karena semakin takut. Ya. Betul. Nah, artinya semakin bergetar Pak hari ini kita menjalaninya, semakin takut Pak. Kenapa? Begitu mengerikan kalau ketika kita selesai kontrak kita di dunia ini ya, kita kemana gitu kan Pak. Itu yang penting. Kalau mati memang menakutkan, tapi cuma itu kan cara jalan untuk temu Tuhan kan cuma meninggal Pak. Kalau nggak mati, kapan nih ketemu Tuhan nih Pak? Iya. Oke. Terima kasih Pak kesaksiannya. Puji Tuhan kita boleh dengar banyak pengalaman-pengalaman ya. Oke, sudah ada lagi yang baru bergabung, Pak Yoga. Selamat pagi, Bu Vivi Dani. Selamat pagi juga. Ya, Pak Yoga posisi di Jakarta, Bu Vivi Dani posisi di Darwin. Oh ya, Pak McLeay di Bandung ya Pak ya? Benar ya? Tangsel Pak. Jakarta. Jakarta. Tangerang Selatan. Ya, Jakarta Pak. Jakarta Coret Pak. Ya Pak. Oke. Pak McLeay bergereja di mana Pak? Sementara ini masih di gereja paling tua di Indonesia lah Pak, GPIB. GPIB ya. Ya, walaupun tua, tapi kematangan kerohanian, kedewasaan dan pendalam firman Tuhan ya reform jauh sekali lah, lebih banyak, lebih maju ya. Ya. Dulu GPIB ya reform juga. Betul Pak, tapi perjalanan waktu semakin kabur. Iya. Pak McLeay, salam, saya juga GPIB. Oke. Itu. Saya Sidoarjo, GPIB Sidoarjo, salam.
Oh, shalom. Jadi Bapak inilah ya, bisa merasakan lah ya, saya sama juga, Pak. Saya perlu tambahan vitamin, Pak, kalau dengar firman Tuhan setelah mendengar. Sangat-sangat terberkati kita di grup ini, Pak. Iya, betul. GPIB, tapi terberkati. Saya tetap mendoakan GPIB terus, Pak, walaupun bagaimanapun dia gereja reform. Iya, Tapi benar. saya secara pribadi terus terang perlu vitamin tambahan, Pak, suplemen. Jadi Iya, makanya harus saya itu. perlu ke gereja reform karena aduh jauh sekali ya pendalaman Alkitab di reform, luar biasa. Dan apalagi kalau kita udah bicara orang Puritan, aduh luar biasa itu, suatu devosi yang begitu dalam. Pak Mekle di Tangerangnya di mana, Pak? Sorry? Pak Mekle di Tangerang ya? Iya. Di mana, Pak? Di Bintaro Ciputat, Pak. Oh, Bintaro. Dekat itu ya? Saya di Gading Serpong, Pak. Wah, kita nanti kalau Pak, ya, nanti Alam kalau Sutra, Pak Andi, Gading Serpong, Bintaro, itu BSD ya, semua tetangga. Kalau Pak Andi nanti datang ke Jakarta ikut ngobrol, Pak. Oh, tinggal di publish saja, Pak, tanggal kapan kita ngopi sama-sama, Pak Andi. Tuh, Pak Andi, jadi nggak ke Jakarta? Nggak jadi ya? Oke. Nanti saya jadwalkan ya. Ya, siap, Pak. Sip. Kita jarang-jarang punya grup kecil seperti ini yang berharga sekali. Pak Mekli nomor WA-nya ada di grup ya? Oh, sudah semua sama Pak Andi pegang nomor saya semua. Oke. Ya, ada. Saya punya. Ada ya, Pak? Semua Oke, data Pak. Nanti saya. dimasukin aja, Pak, di grup. Sip. Pak Sugianto di Gading Serpong kan? Iya, di Gading Serpong. Kan nggak jauh, Pak. Paling setengah jam. Gading Serpong di mana, Pak? Di ininya, Pak, di Turkis. Di dekat Sumarekon ya? Iya, dekat Sumarekon, betul. Iya, Sumarekon. Sumarekon Mall ya? Saya juga Tangsel, Pak Makley. Di mana, Bu Dita? Pamulang. Ya, tetangga. Ini hebatnya. Kalau Pamulang itu mah kita kan Selangkah. kata coret semua, Bu Nita. Iya, betul, Pak. Tapi sebenarnya sebentar lagi tol yang sudah diresmikan Jokowi, aduh kita bukan orang pinggiran lagi, udah Iya, orang betul. tengah semua. Aksesnya sekarang lebih mudah. Iya nih Pak Andi, jadi tol BSD dengan Pamulang, dengan Depok itu semua udah nyambung Pak Andi. Jadi dulu yang dibilang Jin tempat buang anak, sekarang sudah Jin udah nggak mau tinggal Pak, terlampau ramai. Sekarang ganti Pak, anak buang Jin. Bukan Jin buang anak lagi Pak, Jin buang cucu. Kalau saya bilang Jin udah nggak mau di situ lagi, terlampau ramai. Dia bilang nggak tenang katanya. Nggak kerasan ya Jinnya. Udah nggak kerasan, apalagi ada gereja reform lagi, makin nggak kerasan. Tapi kalau banyak orang kayanya banyak Jin lampu Aladin Pak. Kalau itu memang benar Pak. Di sini orang-orang mungkin salah satu orang bilionernya Indonesia tinggal di sini juga sih. Kalau Bapak lihat nanti rumahnya ada lapangan helikopter. Itu Jin lampu Aladinnya banyak itu Pak. Itu orang BSD Pak dan Gading Serpong Pak, yang orang-orang bilioner semua situ Pak. Oke, kita mulai ya. Kita akan membaca Katekismus Heidelberg. Nah, pertanyaan sudah sampai ke pertanyaan 69. Bentar, saya share dulu. Baik. Ini. Pertanyaan 69. Oke. Saya minta ada yang mau bacakan buat kita, silakan. Pertanyaan 69 dengan jawabannya juga silakan dijawab, dibacakan. Ya, saya baca ya Pak. Silakan Bu Nita. Bagaimana saudara diingatkan dan diyakinkan dalam baptisan kudus bahwa kurban Kristus yang satu-satunya yang terjadi pada kayu salib itu menjadi kebaikan bagi saudara? Jawabnya, Kristus telah menetapkan permandian lahiriah ini, disertai janji, sebagaimana tubuhku pasti dibasuh secara lahiriah oleh air, yang biasa dipakai untuk menghilangkan kotoran tubuh,
Sepasti itu pula aku telah dibasuh dengan darah dan rohnya dari kecemaran jiwaku, yaitu semua dosaku. Ya, amin. Oke, jadi ini mungkin juga yang seringkali dipertanyakan ya. Baptisan kudus itu kan hanya acara lahiriah. Itu bukan acara, itu bukan pekerjaan yang sampai ke batiniah ya, itu hanya lahiriah. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa kapan kamu jadi orang Kristen? Ya sejak saya dibaptis. Ya kalau ukurannya dibaptis air, ya saya bayi sudah dibaptis. Kalau enggak salah saya dulu umur 3 bulan sudah dibaptis ya. Apakah umur 3 bulan itu saya sudah Kristen? Ya belum ya. Kalau baptisan air itu memang tidak merubah batiniah kita, itu hanya tindakan secara lahiriah. Namun meskipun itu tindakan yang hanya secara lahiriah dan pendeta yang membaptis dengan air itu hanya bisa membaptis ya secara lahiriah saja. Pendeta tidak akan bisa merubah batiniah kita. Ya, mereka hanya melakukan satu upacara yang secara lahiriah. Namun apa arti upacara lahiriah itu? Nah, itu yang kita perlu pahami. Juga ada pengertian-pengertian yang didalami oleh para teolog reform, ya, termasuk John Calvin dan lain-lain, mengenai sakramen baptisan ini. Meskipun itu adalah hal lahiriah dan itu bukan menunjukkan bahwa itulah terjadinya perubahan batiniah kita waktu diadakan sakramen. Namun sakramen sendiri punya makna-makna rohani yang kita juga harus pahami. Ya. Nah, yang pertama adalah makna rohani daripada sakramen itu adalah tanda perjanjian Allah. Jadi kenapa Tuhan Yesus juga memerintahkan murid-muridnya di Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 itu baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kenapa Tuhan memerintahkan para murid untuk melakukan baptisan? Nah, itu tentunya yang diperintahkan itu baptisan air ya. Itu bukan baptisan rohani. Atau kalau orang Pantekosta atau khususnya karismatik sangat percaya ada juga baptisan roh. Nah, tentunya beda ya, baptisan roh versi karismatik dengan baptisan roh versi Alkitab itu sangat-sangat berbeda. Nah, itu saya sudah pernah uraikan di pembahasan mengenai bahasa roh ya dan Pentakosta ya, bahasa roh dan Pentakosta. Nah, itu saya juga bahas tentang konsep baptisan roh. Kalau menurut orang karismatik dan sebagian orang Pantekosta, baptisan roh itu adalah suatu second blessing. Ya, ini saya harus mengungkapkan kebenaran ini, dan ini saya sudah uraikan di doktrin Roh Kudus juga, di Stris. Jadi apa yang dimaksud dengan second blessing? Yang dimaksud dengan second blessing itu Anda itu kalau baru terima baptisan air dan Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu baru blessing pertama, first blessing. Jadi memang semua orang yang sudah percaya kepada Kristus, mereka diselamatkan.
Tapi dia hanya menerima first blessing atau blessing yang pertama saja, yaitu keselamatan. Nah, bagi orang Pantekosta atau karismatik ini, first blessing itu ya sudah memang menjamin Anda, bukan menjamin ya, memang membawa Anda pada keselamatan. Kalau jaminan kan bagi Pantekosta karismatik kan jaminan itu terletak pada kesetiaan kita, kemampuan kita untuk setia kepada Allah. Kalau kita nggak setia, ya kita kehilangan keselamatan. Kalau kita setia, ya kita akan menerima keselamatan. Itu versi Arminianisme. Nah, menurut orang Pantekosta karismatik tadi, kamu kalau cuma menerima first blessing, kamu hanya menerima keselamatan saja, dan itu hanya berkat pertama, dan Anda kalau sampai berhenti sampai di situ, itu Anda tidak sampai kepada klimaks, ya, tidak sampai kepada klimaks. Ya, Anda cuma menikmati keselamatan itu aja, tapi Anda tidak menikmati kelimpahan berkat anugerah Allah yang disediakan bagi orang percaya. Jadi cuma selamat tok aja. Ya masuk surga aja, sudah itu aja. Anda cuma menerima berkat masuk surga. Tapi Anda tidak menerima kelimpahan berkat yang sampai pada klimaksnya. Nah, apakah kelimpahan berkat sampai pada klimaksnya itu? Nah, itu yang namanya berkat karunia-karunia roh. Anda tidak mungkin bisa mendapatkan berkat karunia-karunia roh secara berkelimpahan itu kalau Anda tidak mengalami baptisan roh. Ya, kenapa saya bisa menceritakan ini? Ya, karena saya juga pernah berkecimpung di dunia karismatik. Saya juga belajar pengajaran-pengajaran karismatik. Saya juga punya guru karismatik. Jadi sudah istilahnya ngelontok lah untuk memahami karismatik itu. Sampai saya juga aktivis ya di dalam kelompok-kelompok karismatik itu. Saya juga bahkan sudah berkhotbah, saya sudah pokoknya luar biasa lah ya. Saya sudah tampil di mimbar ya, memberitakan firman, tapi ya firmannya firman gaya karismatik itu. Cuma ya enggak sampai yang terlalu gila-gila banget lah ya. Oke. Jadi perlu baptisan roh. Nah, jadi Anda harus, setelah Anda menerima keselamatan, Anda harus berusaha dan minta sama Tuhan untuk bisa mengalami baptisan roh. Dan ada hamba-hamba Tuhan tertentu yang terkenal sakti yang bisa melayani baptisan roh itu. Ya, jadi mungkin melalui upacara khusus, ditumpangi tangan, sampai kejang-kejang, ya, sampai gemeter-gemeter, sampai rebah-rebah, ya, sampai gulung-gulung, sampai teriak-teriak, sampai ya macam-macam lah, fenomenal gitu. Sesuatu yang sangat fenomenal dan tahu-tahu bisa bahasa roh. Nah, pada waktu mengalami seperti itu, itulah baptisan roh mulai terjadi pada seseorang. Itu menjadi suatu doktrin yang sangat sangat fenomenal sekali dan sangat diharapkan sekali oleh mereka-mereka yang belum pernah dapat bahasa roh. Karena selalu ditonjolkan bahwa orang yang berbahasa roh itu orang yang wah ini baru ketemu klimaksnya ini. Wah ini baru mengalami ini namanya baptisan roh. Ya. Nah, itu selalu begitu. Nah, sehingga orang kalau tidak bisa bahasa roh itu minder. Di dalam kelompok-kelompok seperti itu,
wah saya kok nggak bisa ya, waduh bagaimana ya, aduh saya tolong dilayani, saya tolong doakan. Saya belum mengalami itu yang geblak-geblak itu, atau yang sampai kejang-kejang, sampai teriak-teriak, sampai loncat-loncat, gemeter-gemeter, ya, sampai bisa bahasa roh dan sebagainya. Saya belum mengalami, tolong doakan saya. Nah, itu menjadi suatu suasana yang membuat orang yang tidak punya itu merasa belum punya karunia-karunia semacam itu. Dia kepingin sekali karena teman-temannya bisa, dia nggak bisa. Nah, jadi itu membawa pengaruh ya, suatu keadaan yang membawa pengaruh orang untuk kepingin seperti itu, meskipun nggak ngerti. Kalau sudah bisa bahasa roh itu mau buat apa? Tapi kalau sharing-sharing orang yang bisa bahasa roh itu, waduh, lega sekali gitu loh. Kalau bisa bahasa roh itu lega, rasanya damai, hati penuh dengan damai ya. Terus waktu bisa mengeluarkan kata-kata yang tak terkendali ya, kata-kata yang aneh-aneh itu, yang kita tanpa sadar bisa melakukan itu, atau dengan kesadaran juga bisa melakukan itu, tapi mulutnya nggak bisa direm ya, atau ya macam-macam lah fenomenanya. Pokoknya bisa berkarunia itu. Nah, ini yang dianggap inilah second blessing. Inilah baptisan roh. Nah, bagaimana pandangan kita? Ya, saya tidak akan membahas di sini ya. Saudara silakan lihat saja di YouTube kami yang serinya seri Bahasa Roh dan Pentakosta. Anda bisa lihat di YouTube, dan itu Bahasa Roh dan Pentakosta itu berapa sesi ya, saya sendiri nggak ingat. Ya, tapi bisa dilihat di YouTube. Ya, silakan aja di search di Stris Ngagel. Ya, saya coba lihatkan untuk Anda. Di mana ini? Ini. Ya, caranya cari itu kita masuk di YouTube-nya Stris Ngagel. Nah, ini sudah masuk di YouTube Stris Ngagel. Ya, sebentar, saya minimaliskan. Lalu kita klik playlist di sini ya. Ini home, videos, playlist, kita klik di sini. Lalu kita cari tema yang apa ini? Bahasa roh itu. Ya, tema bahasa roh. Nah, ini yang paling bawah ini. Bahasa roh, Pentakosta, Kisah Rasul, dan Korintus. Nah, ini saya bahas ini. Ya, seluruhnya ada 14 sesi. Membahas tentang bahasa roh. Ini adalah pembahasan saya yang boleh dikata paling lengkap dalam menguliti tentang bahasa roh. Ya, menguliti. Ya, maksudnya menguliti itu ya justru banyak pandangan-pandangan bahasa roh yang keliru, yang tidak alkitabiah. Nah, itu saya jelaskan di sini. Ya, puji Tuhan lah, ini yang melihat ini 1443 ya. Tidak begitu banyak dibandingkan 700.000 tadi. Cuma saya yakin orang kalau mengikuti ini dengan serius ya, dari sesi 1 sampai 14 dia pasti akan berubah perspektifnya tentang bahasa roh. Nah, ini kenapa saya buat ini? Karena saya dulu juga tersesat kan dengan pengertian-pengertian bahasa roh yang kacau balau itu. Nah, saya rindu orang-orang yang rindu cari kebenaran tentang bahasa roh bisa mempelajari di sini.
dan dia akan terselamatkan dari kesesatan pandangan bahasa roh yang diajarkan oleh orang-orang yang nggak belajar baik-baik. Termasuk orang reform pun banyak yang masih salah dalam konsep bahasa roh. Ada yang berpendapat bahwa bahasa roh itu kalau di kumpulan orang banyak tak perlu, tapi kalau mau bahasa roh ya secara pribadi aja di rumah sendiri dikunci, kamarnya mau bahasa roh silakan. Itu juga tidak benar. Tidak ada itu ceritanya bahasa roh itu kamu kunci kamar di rumah lalu bahasa roh sendiri di kamar. Itu mau buat apa bahasa roh sendirian di kamar? Ya, itu sama dengan katarsis. Oke, kembali lagi. Jadi perlu belajar ya. Saya tidak bisa tentunya menjelaskan berulang-ulang karena sudah saya jelaskan secara lengkap di sesi YouTube tersebut. Oke. Nah, jadi baptisan roh menurut Alkitab bagaimana? Nah, baptisan roh menurut Alkitab itu ada beberapa macam. Nah, itu saya juga bahas di sesi tentang apa tadi Pentakosta, bahasa roh Pentakosta dan Korintus. Ya, itu saya juga bahas. Jadi baptisan roh yang menurut kitab suci itu artinya apa? Ya, silakan saudara lihat di situ saja. Jadi saya tidak usah menjelaskan ulang-ulang di sini. Nah, kembali ke baptisan air ya. Jadi yang sebetulnya yang kita bahas tadi kan baptisan air. Jadi baptisan air ini meskipun memang tidak merupakan baptisan roh, tidak merubah secara batiniah, tetapi ini adalah suatu perintah dari Tuhan sendiri untuk melakukan baptisan air. Dan baptisan air ini sebetulnya bukan tanda pertobatan. Nah, ini yang saya juga pernah bahas ya. Saya tegaskan bahwa baptisan air bukan tanda pertobatan. Tapi apa? Tapi tanda perjanjian Allah kepada umatnya. Mungkin lengkapnya begini. Tanda ikatan perjanjian Allah kepada umatnya yang disertai sampai akhir zaman. Ya, tanda ikatan perjanjian Allah kepada umatnya yang merupakan konfirmasi, ya ini saya perlengkapi lagi, yang merupakan konfirmasi penyertaan Allah kepada umatnya sampai akhir zaman. Nah, ini penting ya. Konfirmasi penyertaan Allah kepada umatnya sampai akhir zaman. Nah, saya ngomong ini bukan ngarang-ngarang sendiri atau sakarepku sendiri, saya nak gue sendiri, bukan ya. Saya ngomong ini karena dasar Alkitabnya itu sangat jelas bahwa perintah baptisan ini dalam rangka perjanjian Allah yang menyertai umatnya sampai akhir zaman. Maka perlu dilakukan baptisan. Baptisan itu berarti ungkapan iman kepada perjanjian Allah yang tadi itu, yaitu perjanjian untuk menyertai umatnya sampai akhir zaman. Itu konfirmasi. Baptisan itu sebagai suatu konfirmasi penyertaan Allah, ya, perjanjian Allah yang menyertai umatnya sampai akhir zaman. Oke, sebagai konfirmasi ini saya ingin mengajak Anda membaca dari tadi ya ayat yang sudah saya sebut, yaitu Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Ya.
Ayat yang sudah bolak-balik juga saya sharingkan. Tapi ayat ini memang kaya banget dengan beberapa pemahaman-pemahaman yang penting. Ya, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Coba ada yang mau bacakan buat kita. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Silakan mic-nya bisa dibuka. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yes. Nah, perhatikan, ini kan perintah Tuhan Yesus. Ini sudah berarti perintah ini bukan boleh boleh dilakukan atau enggak perlu dilakukan, bukan ya, harus dilakukan ini. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, ini yang saya pernah bilang, ini bukan hanya penginjilan, tapi ini pemuritan ya. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, berarti ini sakramen baptisan yang atas nama Bapa, yang dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang, nah ini perintah pemuritan dengan pengajaran. Ya, dan ini konfirmasi yang tadi saya bilang, janji yang dikonfirmasi itu. Ya, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, jadi baptisan ini kaitannya dengan jaminan pemeliharaan Allah dan penyertaan Allah kepada umatnya sampai akhir zaman. Maka baptisan itu dilakukan dalam rangka saya mengimani perjanjian Allah ini. Ya. Saya mengimani juga amanat agung Allah ini. Untuk perintah untuk jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Jadi ini sebetulnya ini bukan tanda pertobatan. Ini penekanannya adalah tanda ikatan perjanjian dengan Allah. Ya, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Memang ada fenomena pertobatan yang kemudian disertai dengan baptisan. It's okay, itu tidak salah. Bahwa Anda kalau bertobat, lalu Anda sadar Anda akhirnya mau mengikuti baptisan, sakramen baptisan. Tapi sakramen baptisan itu sendiri bukan tanda pertobatan. Ya, sakramen baptisan itu adalah tanda ikatan perjanjian Allah kepada umatnya turun-temurun, dan itu konfirmasinya melalui sakramen baptisan. Sedangkan tanda pertobatan itu sebetulnya ya enggak usah sakramen tanda pertobatan. Tanda pertobatan ya Roh Kudus mencelikkan mata rohani saudara dan saya sampai saudara mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi tanda pertobatan itu apa? Waktu Anda setelah mendengar Injil, ya, pemberitaan firman, Anda kemudian menyerahkan hidup kepada Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, itulah pertobatan. Nah, setelah Anda bertobat, lalu Anda sadar bahwa Anda perlu ikut dalam sakramen baptisan.
Nah, kalau orang Pantekosta itu baptisan adalah tanda pertobatan. Nah, itu saya sudah pernah bahas ya, bahwa itu sebetulnya keliru secara teologis, sangat keliru kalau baptisan adalah tanda pertobatan. Nah, justru ada baptisan yang memang berkaitan dengan pertobatan, itu disebut dengan baptisan Yohanes. Tapi bukan baptisan perintah Tuhan Yesus ini. Sebelum perintah Tuhan Yesus di Matius 28 ayat 19-20, ada baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Tapi perlu diketahui, baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis tidak sama dengan baptisan yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Karena baptisan yang diperintahkan Tuhan Yesus ini apa? Yaitu tadi saya bilang, kaitannya ikatan perjanjian Allah kepada umatnya turun-temurun untuk suatu konfirmasi bahwa Allah menyertai umatnya sampai akhir zaman. Itu baptisan sakramen, baptisan atas perintah Tuhan Yesus. Tapi kalau baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis itu namanya memang baptisan untuk pertobatan. Jadi beda. Ya, bedanya bagaimana? Ya, bedanya Yohanes Pembaptis itu membaptis orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus itu tujuannya memang mereka mau bertobat dari dosa-dosa mereka. Mereka mungkin pernah berzina, mereka mungkin pernah menipu atau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan. Lalu mereka menyesali dan mereka mau kembali kepada kehidupan yang saleh. Nah, itu tanda pertobatannya melalui baptisan Yohanes. Jadi baptisan itu memang salah satu tradisi yang terjadi pada waktu itu. Orang yang merasa begitu berdosa, dia ingin membersihkan dirinya dari dosa-dosanya, dan dia kemudian mengikuti pelayanan baptisan dari Yohanes Pembaptis untuk menunjukkan bahwa mereka betul-betul mau bertobat dari dosa-dosa mereka. Tapi tradisi itu tidak diteruskan, dan Tuhan Yesus pun tidak memerintahkan untuk melakukan tradisi tersebut. Ya, jadi itu hanya suatu pernyataan penyesalan atas dosa-dosa dan keinginan untuk bertobat melalui upacara baptisan Yohanes. Nah, tapi kalau ini ayat 19-20 ini, Matius 28 ayat 19-20 ini tidak berkaitan dengan pertobatan, tapi ikatan perjanjian Allah kepada umatnya yang merupakan suatu konfirmasi, ya, penyataan Allah sampai akhir zaman. Nah, itu ini sebetulnya adalah suatu transformasi, ya, transformasi dari sunat. Sunat di Perjanjian Lama sudah selesai pada saat Kristus datang dan Kristus menjadi penebus dosa orang-orang pilihannya. Itu sudah genap dilakukan oleh Kristus, maka sunat sudah selesai. Maka transformasi dari sunat di Perjanjian Lama itu diteruskan dengan sakramen baptisan di Perjanjian Baru. Nah, ini kalau Anda mau lebih jelas, silahkan lihat seri tadi itu, seri tentang bahasa roh, Pentakosta, dan Korintus. Ya, saya ada bahas itu, cuma di sesi keberapa khususnya membahas mengenai baptisan, saya nggak ingat.
ya, tapi memang itu pembahasannya mengenai baptisan roh, ya, lalu berkaitan dengan yang bahasa roh, ya, nah, itu saya bahas. Oke, sudah jam 10 lebih, mohon maaf. Tadi kita banyak acara ngobrol-ngobrol, sehingga ya waktu untuk penjelasan ini agak ya sempit ya. Tapi nggak apa-apa ya, ngobrol-ngobrol juga penting untuk kita bisa saling mengenal satu dengan yang lain. Mungkin masih ada yang mau tanya atau belum jelas mau. Pak Andi. Ya, silakan Pak Sugianto. Kalau di gereja kan mengenai baptisan ya tadi. Baptisan itu dilakukan kalau yang baptis dewasa itu harus katekisasi dulu atau baptis dulu baru belajar. Kalau di perintahnya tadi kan baptiskan, sudah itu baru ajarkan. Nah, rata-rata itu kalau gereja-gereja karismatik itu rata-rata boleh dikata jarang yang melakukan misalnya katekisasi dulu, Pak. Iya, benar. Ya, dasarnya itu Pak pegangan. Cuma kita harus sadar kemajuan gereja sekarang. Jadi saya tetap percaya bahwa Tuhan itu memimpin gerejanya secara progresif hari ini. Dan hal-hal yang penting dari pengalaman sejarah gereja itu menjadi pelajaran untuk membaptis dengan bertanggung jawab. Untuk orang dewasa ya, kalau untuk anak-anak memang nggak perlu. Anak-anak umur 3 bulan dibaptis kan nggak bisa katekisasi. Ya, bagaimana bisa katekisasi? Wong masih anak-anak, masih bayi ya toh. Nah, tapi bagi orang dewasa yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mereka ingin dibaptis, itu sebetulnya acara baptis dewasa itu kalau di gereja Protestan sekaligus dengan yang namanya CD. Ya, betul. Perhatikan ya. Ya. Ada namanya CD. CD itu artinya adalah mengaku percaya. Itu CD. Mengaku percaya di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Nah, untuk mengaku percaya, orang ini perlu memahami doktrin, dasar-dasar doktrin Kristen yang benar dan bertanggung jawab. Jadi nggak bisa asal dibaptis CD, nggak bisa. Kalau orang dewasa itu pasti baptis plus CD, ya. Jadi masalahnya bukan masalah baptisannya, masalahnya adalah masalah baptis plus CD-nya. Bagaimana orang bisa mengaku percaya kalau dia tidak mengerti kekristenan? Bagaimana orang bisa bertanggung jawab dalam pengakuan untuk percaya kepada Kristus padahal dia tidak mengerti Kristus itu bagaimana? Nah, karena banyak acara-acara baptis CD yang tidak bertanggung jawab ini sembarangan membaptis. Orang tidak kenal Kristus pun dibaptis. Inilah yang membuat peraturan dari gereja Protestan untuk memberikan pengajaran katekisasi sebelum dibaptis. Ya, memang ini untuk dalam kaitan mempertanggungjawabkan baptisan yang dilakukan supaya tidak sembarangan dilakukan tanpa tanggung jawab. Ya, itu poinnya, Pak. Ya, saya sih setuju yang harus belajar dulu, Pak. Yes. Baik. Ya, memang itu harus bertanggung jawab sih. Nggak bisa sembarangan. Makasih, Pak. Dia memang Oke. Terima kasih. Ya, Pak Andi, ya. Ya, Pak McLean. Karena dia memang sudah dewasa, makanya perlu dipertanggungjawabkan dengan CD dulu, Pak. Betul. Ya. Kalau bayi kan langsung dibaptis saja. Kalau mengenai baptis bayi ini kan juga banyak pertanyaan juga, Pak. Sebenarnya memang ini apakah juga sebagai refleksi dulu juga
waktu sunat, di mana kan bayi-bayi Yes. umur 8 kan disunat. Apakah itu juga Iya. sebagai refleksinya juga, Pak ya? Iya, karena itu tadi saya bilang itu transformasi dari sunat. Jadi sunat itu pun juga ikatan perjanjian dengan Allah turun-temurun. Kalau orang karismatik, selesai katekisasi nggak punya mereka, Pak ya? Karena enggak ada. Iya, Enggak ada katekisasi. Maka mereka, saya pernah diejek juga. Wah, kami nggak ada kayak gitu-gituan lah, langsung baptis saja. Saya sih senyum aja sih. Karena bagi mereka, kata-kata murid itu jauh lebih penting bagi mereka, tapi secara harafiah gitu ya. Ya, jadi karena semua bangsa muridku. Iya. Berarti kan belajar dulu. Harus jadi murid dulu baru. Ya, itu mereka Bagaimana murid jadi tidak belajar? dasar. Itu juga menjadi dasar mereka tidak ada baptis bayi. Iya, betul. Karena mereka rata-rata baptis dewasa semua. Tapi yang herannya nggak ada katekisasi. Iya. Oke. Baik, ini sudah lewat banyak waktunya. Jadi diskon, Pak. Ya, ada bonusnya. Bonus, ini Pak, ya. bonus, Pak. Bonusnya. Iya, ya. Ini ada pertanyaan dari Pak McLeay yang ditulis di sini. Next time nanti Apakah bonusnya second blessing berhubungan dengan kisah Rasul 10 adanya penumpangan tangan, bagaimana praktek? Nah, ini saya sudah jelaskan di itu Pak, YouTube-nya Bahasa Roh itu Pak. Ya, oke. Baik, kita tutup dalam doa. Saya minta Pak Sugianto ya, boleh tutup dalam doa buat kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih kami ucapkan kepadamu bahwa kami bisa pagi hari ini bangun dengan sehat dan bisa mengikuti pelajaran yang diberikan oleh hamba-Mu Pak Andi Halim. Kiranya apa yang kami pelajari pada pagi hari ini bisa sangat berguna bagi pertumbuhan iman kami, dan kami dapat membagikan kepada teman-teman kerabat kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan Pak Andi Halim, dan kiranya Tuhan selalu memimpin beliau sehingga semua beliau bisa mengajarkan kepada kami semua, bahkan kepada seluruh masyarakat Tuhan. Berkati beliau dengan kesehatan, pengetahuan-pengetahuan yang baru yang tentunya datang dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan untuk teman-teman kami yang bergabung pada pagi hari ini dengan teman-teman baru, teman-teman lama. Benar kami hendak melakukan kegiatan kami pada hari ini. Kiranya apa yang kami lakukan pada hari ini semua sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.